Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini di malam hari ini kita akan mengadakan Zoominar tentang partnership quantum wakaf. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung kepada undangan kami semua di malam hari ini yang telah mengisi form pendaftaran ya, dan malam hari ini hadir untuk mendengarkan tentang satu program yang namanya Quantum Wakaf ya. Tema malam hari ini kita akan bahas tentang partnership quantum wakaf. Nah, kenapa kita membahas tentang partnership quantum wakaf? Dalam undangan yang sudah kami sebar bahwa memang ada dua permasalahan ya, yang akan kita bahas, yaitu bagaimana mungkin yang hadir di malam hari ini adalah para pimpinan-pimpinan yayasan ataupun pesantren ataupun lembaga pendidikan yang ingin bagaimana menghimpun dana wakaf ya. Dan ataupun yang kedua adalah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat kita ya, faktanya masih banyak sekali yang belum berwakaf ya, yang memaham tentang wakaf masih sedikit sekali, dan yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita bergerak ya, memberikan edukasi, melakukan ajakan ya kepada masyarakat agar bagaimana menyiapkan wakaf. Nah, baik, kita mulai saja materi kita di malam hari ini, bagaimana apakah yang dimaksud dengan partnership quantum wakaf ya. Perkenalan tingkat dulu, saya sebagai pembicara malam hari ini ya, background pendidikan saya pernah di pesantren dulu 7 tahun ya. Kemudian pernah kuliah di LIPIA di apa namanya, kalau di istilahnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab ya. Pendidikan yang dikenal di Jakarta ini adalah LIPIA, cabang dari Saudi. Kemudian pernah Suaranya, S1 di... Ustaz. Suara saya sudah jelas, yang lain? Aman kok, aman. Suaranya bagus. Ya. Nggak ada masalah. Silakan mungkin volumenya dibuatin, volumenya mungkin belum terlalu kencang. Kemudian lanjut S1 di Sudan, ya, kemudian S1 lagi pindah ke Madinah, kemudian lanjut S2 di Libya ya. Background kerjaan saya 10 tahun di industri travel haji umroh, lebih sampai hari ini juga sesekali berangkat membimbing jamaah haji umroh, dan pengalaman di industri asuransi syariah setelah 10 tahun ya, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan tentang syiar wakaf dan juga memberikan edukasi tentang keuangan syariah ya. Baik, itu saja singkat. Nah, ini warning untuk kita semua yang hadir, mohon untuk tidak men-screenshot atau memfoto materi ini, ya kan, ini adalah hak cipta dari komunitas kami, komunitas partner quantum wakaf ya. Baik, nah malam hari ini sedikit ya, kenapa kita mengambil tema membahas tentang wakaf. Kenapa wakaf? Ya, kenapa wakaf? Sebagai informasi terlebih dahulu sebelum kami menjelaskan tentang apa itu partnership quantum wakaf, bahwa memang ini fakta ya, fakta ini sudah lama sejak 2017 dan sampai hari ini semakin bertambah ya, bahwa tanah wakaf di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali ya, ada lebih dari 430.000 hektar tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh orang-orang yang pengen punya pahala wakaf ya, tetapi sayangnya tanah wakaf ini masih belum bisa digunakan ya, belum produktif. 90% tanah wakaf tersebut nganggur ya. Nah, itu permasalahannya. Permasalahan yang kedua ya, kenapa malam hari ini kita ingin membahas tentang partnership quantum wakaf adalah ya, dikarenakan banyak sekali lembaga-lembaga tentunya ya, baik itu lembaga pendidikan, pesantren, ataupun yayasan-yayasan, ataupun lembaga wakaf, lembaga zakat yang ingin ya membangun masjid, membangun ruang kelas belajar, membangun pesantren ya, yang mereka diamanahi tanah-tanah wakaf ya. Kemarin hari Rabu kemarin saya dari Cibadak ya, daerah Jonggol sana lagi, itu ketemu sahabat saya Ustadz Abdanillah namanya, beliau diamanahi tanah wakaf sekitar 3 hektar lebih di sana ya. Nah, sekarang lagi pembangunan masjid ya dan asramanya, dan itu
tentu membutuhkan dana gitu ya, dan sampai hari ini juga masih mencari donatur ya. Nah, di satu lembaga ya, belum lagi lembaga-lembaga yang lain seperti di Palembang juga ada adik saya ya lagi bangun pesantren namanya As-Siddiqin, itu juga lagi butuh dana ya. Dan di beberapa tempat yang lain sama masalahnya ya. Tanah wakaf sudah ada ya. Yang memberikan tanah wakaf itu banyak ya. Orang pengen berwakaf tanah, memberikan tanahnya dikelola oleh para ustadz, ya para kiai agar bisa dibangun pesantren, bisa dibangun sekolah, bisa dibangun masjid. Ya, tanahnya ada. Ya, permasalahannya adalah bagaimana membangunnya. Nah, dana untuk membangun masjid tersebut, membangun sekolah, membangun asrama, ini yang belum ada. Ya, nah ini permasalahan. Ya, permasalahan yang ada di depan mata kita pada saat ini. Ya, nah kenapa? Ya, wakaf belum berkembang seperti halnya zakat. Karena memang permasalahan utamanya adalah ya literasi wakaf masih sangat rendah. Pemahaman tentang wakaf itu masih sangat minim sekali. Ya, kalau kita lihat di sekolah-sekolah baik itu nanti di sekolah SMP ataupun Sama, SMA dan sama. setarafnya ya, di kuliah juga ya, yang membahas tentang wakaf itu sedikit ya, sedikit. Ya bahkan modul-modul yang sering dikaji mungkin masalah-masalah fikih adalah zakat saja gitu. Nah, inilah di antara sebab kenapa wakaf belum berkembang. Masyarakat belum teredukasi ya, belum merasakan pentingnya punya wakaf. Nah, ini fakta lagi ya bahwa Badan Wakaf Indonesia di tahun 2020 itu melakukan survei ya di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Dan ketemulah angkanya bahwa di sana skornya ya pemahaman lanjut tentang wakaf itu baru 37%. Ya, kategorinya rendah gitu ya. Kalau kalau indeks literasi zakat itu 50% ya. Kemudian pemahaman dasar tentang wakaf itu 57% ya. Nah, ini angka ya dari Badan Wakaf Indonesia bahwa eh, pemahaman masyarakat tentang wakaf itu masih sangat jauh sekali, masih sangat rendah sekali. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Maka malam hari ini kita ingin membahas satu tema, yaitu satu peluang ya, satu profesi yang disebut dengan adalah partner wakaf ya, atau partner wakaf atau duta kuantum wakaf ya sebagai solusi. Nah, profesi ini adalah profesi mulia ya. Ini yang harus kita perlu kami sampaikan dulu bahwa ini adalah satu profesi mulia, orientasi adalah akhirat. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu umat merencanakan wakaf dengan mudah ya, dengan ringan dan nilainya optimal. Itu poinnya ya. Mudah, ringan, bernilai optimal serta menjadi mitra nazir wakaf, menjadi mitra dari yayasan-yayasan, menjadi mitra dari lembaga-lembaga pendidikan, menjadi mitra dari pesantren-pesantren. Ya untuk apa? Untuk kita bantu menghimpun dana wakaf. Menghimpun dana wakaf melalui program yang disebut dengan program Quantum Wakaf. Nah, program Quantum Wakaf ini, insya Allah malam ini kami akan jelaskan ya, seperti apa programnya, bagaimana ya kami menghimpun dana wakaf ini untuk lembaga-lembaga tersebut. Nah, ini komunitas kami ya, kita punya tagline bersama meraih surga. Ya, kenapa bersama meraih surga? Ya banyak sekali kita ya sibuk ya membangun sesuatu yang akan kita tinggalkan. Ya, banyak orang lupa bahwa membangun sesuatu yang pada ujungnya sesuatu tersebut akan ditinggalkan. Ya, maka yang ingin kita bangun adalah membangun sesuatu yang akan kita tuju. Tentunya kita semua akan kembali kepada Allah ya, dan kita mudah-mudahan berharap apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi profesi kita ini menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya 3 misi mulia ya. 3 misi mulia, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah misi mulia sebagai partner wakaf adalah membantu umat memiliki amal jariah wakaf dengan mudah, ya, ringan, ya, dan amanah. Ya. Kenapa kita perlu membantu umat, ya, memiliki wakaf? Kenapa setiap orang penting punya wakaf? Nah ini sedikit saja ya sebagai landasan kita untuk memahami poin ini adalah bahwa sebenarnya ya kehidupan kita ini ada kehidupan sebelum kematian ya, dan ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan sebelum kematian itu sebentar saja ya, 50, 60, 70 tahun. Ada yang lebih tapi nggak banyak ya. Kemudian ada namanya kehidupan setelah kematian. Nah, inilah yang abadi, yang panjang ya, perjalanan menuju ke akhirat ya. Nah, kenapa setiap orang penting punya wakaf ya? Karena kita semua akan berada di alam kubur ya.
ketika seseorang berada di alam kubur, meninggal dunia di liang lahat, disinilah penting sekali ya memiliki wakaf. Karena kata Rasulullah SAW, kullu mri'in fi zilli shadaqatihi. Setiap manusia, setiap orang, setiap kita ya akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara ya urusannya nanti di akhirat diputuskan. Nah, pentingnya punya wakaf adalah yang akan menjadi penyelamat setiap orang, setiap kita di alam kubur. Ya, maka ini dibutuhkan. Nah, tetapi pemahaman tentang wakaf ini banyak yang belum merasa butuh seperti itu. Nah, maka tugas kita sebagai pensiar wakaf atau partner wakaf memberikan edukasi pemahaman kepada umat, kepada masyarakat bahwa kita penting punya wakaf. Kenapa? Karena kita semua akan berada di alam kubur, kita semua akan meninggal dunia, maka wakaflah yang akan menemani kita, yang akan menjadi naungan kita menuju perjalanan panjang menuju akhirat. Ya. Kain kafan kita sudah tenun. Artinya kita semua tinggal menunggu waktu saja. Ya, kapan kita dipanggil Allah, ya meninggal dunia, dan kita akan berada di alam kubur. Maka wakaf perlu disiapkan. Ya, maka wakaf perlu disiapkan tanpa harus menunggu dananya kumpul. Ya, tanpa harus menunggu kita punya uang banyak, tanpa harus menunggu kaya raya baru berwakaf. Nah, maka metode kuantum wakaf ini akan sangat membantu setiap orang, setiap umat, ya setiap pribadi punya wakaf sejak dini. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini penting juga ya bahwa keinginan terbesar orang yang meninggal dunia itu adalah pengen kembali ke dunia untuk bisa bersedekah, ya. Bersedekah. Kalau wakaf adalah sedekah juga, tapi sedekahnya ultimate, yaitu sedekah jariah, sedekah yang terus mengalirkan pahala. Baik. Nah, ini perjalanan kita menuju akhirat, ya. Jadi poin ini menjadi penting untuk kami sampaikan. Kenapa? Karena semua kita, setiap kita yang hadir di malam hari ini, di Zoom malam hari ini akan melalui tahapan ini, akan melalui perjalanan ini. Perjalanan panjang kita menuju ke surga ataupun neraka. Maka wakaflah menjadi bekal yang sangat penting ketika seseorang meninggal dunia, ya, wakaf ini akan mengalirkan pahala. Kata Rasulullah SAW, ya, idza matal insan yang qata'a amalu, putus amalnya, ya, kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin sholin yad'ulah. Ya, putus semua amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Maka untuk Kalau nggak keluar, Ustaz. ambil suaranya. Mohon dibantu co-host ya untuk sigap. Ini suaranya cukup mengganggu ya, sorry. Baik. Ya. Nah, ini penting juga ya. Kenapa kita butuh wakaf? Ya, karena nggak ada yang menjamin bahwa amal kita sudah lebih berat daripada dosa kita. Ya, oke, baik. Nah, maka dengan program ini, ya program kuantum wakaf ini akan sangat membantu ya setiap orang punya nilai wakaf yang besar. Ya, dengan menyisikan contoh di sini, ya program kuantum wakaf ini, contoh menyisikan 1 juta per bulan melalui program kuantum wakaf. Ya, kalau umur sudah 40 tahun, itu sudah bisa menyiapkan wakaf sebesar 450 juta, ya, dan sudah punya warisan sebesar 550 juta. Gitu. Jadi bagaimana seseorang ya punya wakaf sebelum meninggal dunia dan sudah punya siapin warisan sebelum meninggal dunia. Ya, artinya nilai wakafnya ini sangat besar sekali. Nah, yang kedua, misi mulianya adalah bagaimana membantu setiap lembaga, ya, yayasan menghimpun dana wakaf, ya, sebagai dana abadi umat untuk jangka panjang, ya. Nah, kenapa? Ya karena seperti yang saya singgung di awal bahwa setiap lembaga, yayasan, ya itu pasti butuh dana selalu, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan pendidikannya, ya, memperluas cabangnya atau karena di sebagian tempat kemarin juga kita di Cipondo itu ada Ustadz Ahmad Abdul Halim, ya, dia sudah membuat 3 cabang dari pesantrennya, ya, pesantren Darul Quran Lantaburo di sana, ya, karena di tempat tersebut sudah tidak bisa menampung lagi. Maka untuk memperluas pesantrennya, ya, beliau membuka cabang di 2 tempat. Nah, itu membutuhkan dana juga.
Artinya ini adalah PR sebagian besar yayasan pendidikan pesantren membutuhkan dana, dan itu dana tidak sedikit ya. Dananya dibutuhkan ratusan juta, miliaran bahkan ya, untuk bagaimana bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada santri-santrinya. Nah, di sini contoh saja ya. Dana wakaf yang dihimpun ini kalau ada 25 partner wakaf saja ya, masing-masing bisa menghimpun wakaf sebesar 450 juta ya, dengan program Quantum Wakaf ini ya, mengajak 30 orang yang berwakaf dari 25 orang partner wakaf itu dikali 450 juta itu sudah ada dana 337 miliar. Sederhana gitu ya. 25 partner wakaf saja ya yang bergerak menghimpun wakaf masing-masing 30 orang wakif ya dengan nilai wakaf 450 juta, maka sudah terhimpun 337 miliar dana wakaf yang akan diterima oleh yayasan atau lembaga tersebut ya. Nah, ini ya di antaranya adalah program-program ini bisa berjalan seperti wakaf masjid ya, wakaf rumah sakit, wakaf pesantren, ya wakaf sumur dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ya misi mulia dari partner wakaf adalah menjadi teladan ya dalam berwakaf atau sebagai seorang wakif ya, dan menjadi penggerak wakaf yang profesional dan amanah. Nah, ini contoh ya bahwa di antara partner-partner wakaf juga sudah melakukan wakaf ya, dan berwakaf dalam jumlah yang sangat signifikan ya, fantastis sekali nilai wakafnya. Ada yang 1 miliar, 1,5 miliar, 400 juta, 500 juta ya. Bukan hanya mengajak orang berwakaf, tapi juga menjadi penggerak wakaf. Oke, saya ingin menyampaikan satu kisah sedikit ya, kisah tentang Utsman ya. Dari kisah ini kita akan ambil satu makna ya, bahwa Utsman ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang pasti kita semua kenal ya, adalah orang kaya ya. Kaya, soleh ya, dan paling banyak sedekahnya. Banyak infaknya, banyak sedekahnya, dan tentu juga ada wakafnya ya. Sampai hari ini ya di Madinah itu ada sumur Bi'r Raumah namanya, Mazra'ah Bi'r Utsman ya. Kalau di Madinah ini yang sekarang menjadi kebun kurma ya, dulu adalah tempat di mana Utsman membebaskan sumur ini, membeli dari orang Yahudi yang diwakafkan untuk seluruh penduduk Madinah ya, dan sampai hari ini masih ada ya, masih ada lahannya, lokasinya. Yang kedua ada kisah juga, yaitu kisah Syekh Buga ya. Nah, Syekh Buga al-Aceh ini ya punya tanah juga di Mekah, yang awalnya tanahnya di dekat Masjidil Haram, kemudian dibebaskan ya, diberi tanah yang lain. Nah, tanahnya ini dibangun hotel ya, lebih kurang kalau nggak salah ya ada 7 hotel dan apartemen milik Syekh Buga ini di Mekah sana, yang itu disewakan ya. Hasil dari sewa hotel ini ya, ini untuk wakaf semuanya ya. Dalam wasiat wakaf beliau disampaikan juga adalah wakaf ini bisa diberikan kepada orang asal Aceh yang melaksanakan ibadah haji. Maka orang asal Aceh yang haji itu dapat uang ya, uang saku sekitar 4,5 sampai 5 juta per orang ya. Totalnya sampai hari ini sudah lebih dari 5,2 triliun kalau dirupiahkan ya, nilai wakafnya Syekh Buga, dan terus bertambah tentunya ya. Oke, baik. Nah, apa kesamaan dari kisah dua orang tadi ya? Bahwa Utsman dan Syekh Buga ini kekayaannya ya sampai hari ini masih ada ya. Wakafnya sampai hari ini masih ada. Pertanyaan kita adalah berapa banyak orang kayak Utsman ya? Berapa banyak orang kayak Syekh Buga? Nggak banyak ya. Ada tapi nggak banyak ya. Ada Syekh Sulaiman Ar-Rajhi juga orang kaya yang ada di Saudi ya, yang kisah-kisahnya terkenal ya. Nah, kalau kita ya ajak nih Bapak Ibu yang hadir ya, berwakafnya 1 miliar ya, kira-kira bagaimana ya hari ini ya? Sepertinya satu hal yang mustahil ya, mungkin akan bisa ya dilakukan oleh beberapa orang saja ya. Mungkin dalam pandangan kita, pikiran kita, wakaf 1 miliar itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa gelintir orang saja ya. Tetapi dengan program Quantum Wakaf ini, siapapun bisa berwakaf 1 miliar ya, siapapun bisa punya nilai wakaf sebesar 1 miliar ya. Baik, kita coba lihat ya. Anggaplah kita kurangi 500 juta aja ya. Kalaupun sudah ada uangnya 500 juta, kira-kira mau nggak langsung diwakafin juga ya untuk membangun masjid umpama? Dananya sudah ada nih. Kalau tadi berandai-andai ya, sekarang dananya sudah ada. Tentu tidak mudah juga. Kalau uang sudah ada di depan mata 500 juta ya untuk diwakafin, kalau imannya nggak kuat-kuat banget gitu ya, udah
merasa masih sehat, masih muda, nggak mudah juga dikeluarkan, kecuali orang yang sudah dalam kondisi mungkin tahu besok meninggal dunia, gitu ya, dan kadar keimanannya lagi tinggi, mungkin dia akan sukarela mewakafkan 500 juta untuk membangun masjid, seperti itu. Ini masalah uangnya sudah ada ya. Nah, kalau kita pengen berwakaf 500 juta ya, dan uangnya belum ada, artinya kita coba menyisihkan ya per bulan 1 juta. Contoh saja, ini hanya contoh saja ya gambarannya. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, ya, dan seterusnya sampai bulan ke-500. Bulan ke-500 terkumpul 500 juta. Ya, 500 bulan dikali 1 juta adalah 500 juta. Nah, 500 juta ini adalah 41 tahun 6 bulan. Ya. Nah, untuk sampai ke umur 41 tahun lagi, kalau hari ini udah 40 tahun atau 50 tahun, berarti di kisaran usia 80 sampai 90 tahun. Ya. Untuk waktu yang lama ini belum tentu bisa tercapai. Ya. Maka ya agar semua orang bisa punya wakaf ratusan juta ya dan berdampak untuk umat, untuk masyarakat ya, maka ada caranya ya. Ada caranya bagaimana kita bisa punya wakaf 500 juta ya sampai 1 miliar bahkan lebih, dan dana wakaf ini kita wakafkan ke yayasan, lembaga pesantren ya ataupun lembaga wakaf yang ingin kita berikan wakaf kita ya. Nah, ada program namanya Wakaf Alisya ya, program Wakaf Alisya. Seperti apa? Berwakaf melalui program Wakaf Alisya ini, contoh ya, kalau saya mungkin usia 40 tahun seperti ini ya, dengan 1 juta per bulan ya. 1 juta per bulan, maka di situ ada nilai wakaf sebesar 500 juta ya. Dengan 1 juta per bulan ada wakaf sebesar 500 juta. Nah, kita bisa memilih lembaganya ya, nazir wakafnya. Boleh Ketua Duafa, Al-Azhar, Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf, Wakaf Ikadi, atau Wakaf Yakesma. Ya. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya ikrar, ya, ikrar wakaf. Nah, kalau ini adalah ke pesantren Maghfirah, ya, Yayasan Maghfirah Bina Umat, Kampung Maghfirah di Caringin, Bogor, pesantren pimpinan Ustaz Ahmad Hatta. Ya. Ini ada Ibu Yuli, ya, Ibu Yuli berwakaf 300 juta. Ya, ini ada Pak Dr. Haji Kasmen yang berwakaf 400 juta. Ya, Ibu Nuraini berwakaf 500 juta, ya Pak Irfan ya dan Dr. Indah ini berwakafnya 1 miliar ya. Ini kalau kita hitung ya hari ini sampai hari ini di Yayasan Maghfirah ini sudah lebih kurang ya 44 miliar dana wakaf ini ya yang kita himpun melalui program wakaf kuantum ini ya. Ini juga Dr. Ratna ya, wakafnya 1 miliar ya dan seterusnya. Nah, bulan kedua kita membayar iurannya saja ya, secara rutin, kontinu setiap bulan. Bulan ketiga 7 juta umpama. Bulan keempat ternyata meninggal dunia. Ya, maka program ini tetap akan memberikan dana wakaf sebesar 500 juta. Gitu ya. Walaupun baru store 3 juta. Ya, tapi nilai wakafnya 500 juta ini akan diterima oleh lembaga wakaf, yayasan, pesantren ya yang tadi diwasiatkan wakafnya, ya. Nah, ini yang sudah diterima gitu ya. Ini yang sudah diterima oleh Yayasan Maghfirah, ya ini Pak Agus almarhum ya kena COVID, ya baru 3 bulan ikut program Quantum Wakaf ini, ya kemudian keluarganya datang menyerahkan uang sebesar 100 juta sebagai wakaf wasiat yang telah diwasiatkan oleh Pak Agus ya dari program ini 400 jutanya buat ahli waris, 100 jutanya menjadi wakaf ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ya kita akan bicara tadi saya bicara yang pertama adalah pentingnya punya wakaf, membantu umat punya perencanaan wakaf. Yang kedua adalah membantu yayasan lembaga punya dana wakaf. Nah, sekarang yang ketiga misinya ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi teladan dalam berwakaf. Ya, dan menjadi pensiar wakaf ya dalam menjalankan profesi ini. Nah, di sini ada unsur bisnisnya ya. Saya akan sampaikan sedikit karena di sini ada unsur bisnisnya, ada ujrohnya. Ya, ada ujroh itu artinya ada hak yang diterima oleh pensiar wakaf ya. Sebagai pensiar wakaf, sebagai orang yang mengajak umat berwakaf ya, menjadi mitra dari nazir-nazir wakaf atau menjadi mitra dari yayasan pesantren menghimpun dana wakaf, ini ada ujrohnya ya. Maka saya akan sedikit bicara tentang bisnisnya di malam hari ini. Nah, seperti apa ya bicara bisnis? Al-Qur'an bicara bisnis itu banyak ya. Kalau kata tijarah dalam Al-Qur'an itu ada 9 ayat ya. Kemudian kalau kata al-bai' dalam Al-Qur'an itu ada 6 ayat ya. Artinya Al-Qur'an bicara tentang bisnis itu banyak sekali ya.
Nah, di antara ayatnya tersebut adalah surat Fatir ya, di sini ada kata-kata ya, tijaratan lan tabur ya. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi ya. Perniagaan apa yang tidak merugi ya? Ketika perniagaan tersebut adalah berbisnis sama Allah ya. Berbisnis partner bisnisnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan jamin ya dengan memberikan pahala dan keuntungan dunia akhirat. Yang kedua ada dalilnya ini surat As-Saff ya, ayat 10 dan 11, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Ya, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan dari siksa neraka. Nah, poinnya di sini adalah bisnis ya, satu perniagaan, satu bisnis, tapi bisnis ini bukan hanya bicara dunia ya, tapi bisnis yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat kelak ya, menyelamatkan dari azab yang pedih ya. Yang ketiga ada kata-kata tijaratun takhshawna kasadaha, yaitu perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya ya, dikhawatirkan kerugiannya karena lebih mencintai dunia ya, mencintai tempat tinggal, mencintai kendaraan, mencintai dunia dan seisinya daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini akan mengalami kerugian yang besar. Ya. Hadis juga ada tentang atyabul kasab ala amalur rajul biyadi ya, tentang berbisnis ya, bekerja dengan tangan. Ini dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Mereka adalah orang-orang yang berbisnis ya, yang menghidupkan ekonomi masyarakat di Madinah pada waktu itu. Nah, simpelnya saja ya, bahwa dalam berbisnis syariah itu ada 3 elemen penting yang harus menjadi patokan ya, harus menjadi unsurnya. Yang pertama adalah orientasi adalah akhirat, yaitu tujuannya dari ridho Allah ya, bisnis yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Nah, hubungannya dengan wakaf apa? Tentu wakaf ini menjadi penyelamat ya, menyelamatkan maka Utsman, maka Syekh Buga, maka Syekh Sulaiman Ar-Rajihi dan orang-orang yang paham bahwa harta kekayaan mereka wakafkan. Ya, karena itu akan menjadi penyelamat nanti mereka di akhirat kelak. Gitu ya. Jadi orang kalau sudah punya kekayaan itu ya, yang benar adalah bagaimana kekayaan ini bukan hanya menjadi warisan saja, tapi menjadi wakaf untuk umat. Ya, maka kalau punya bisnis yang tujuannya adalah untuk menjauhkan dari siksa neraka, ya, menyelamatkan dari siksa neraka, ya, dan manfaat untuk umat, maka salah satunya ya, yang paling banyak contohnya adalah bisnis dalam perwakafan ya, mewakafkan apa yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk umat, dan itu menjadi penyelamat diri kita. Yang kedua adalah tentu ya, bisnis itu harus halal ya. Simpelnya adalah kalau di Indonesia ya, yang memberikan bisnis itu atau produk tersebut halal atau haram tentu adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sudah ada label halalnya belum? Sudah mendapat persetujuan belum dari MUI? Ya, kalau sudah ada, kita sebagai masyarakat awam harus yakin ya bahwa tentu para ulama kita dalam memberikan penjelasan tentang halal haram dari hukum tersebut tentu melalui sebuah kajian ya, ada ahli-ahlinya di sana ya. Nah, yang ketiga adalah kemaslahatan untuk umat ya. Bicara tentang bisnis ya, kalau bicaranya hanyalah bagaimana keuntungan pribadi, bagaimana hanya tentang bagaimana menumpuk kekayaan pribadi, itu bukan bisnis syariah. Yang namanya syariah adalah bisnis yang bicaranya adalah kepentingan untuk umat ya, bukan hanya kekayaan pribadi. Nah, ini ada contoh gitu ya, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ya, di antaranya Abdurrahman bin Auf itu punya kekayaan 6,2 triliun. Dan ini kekayaan setelah dia meninggal ya, asetnya. Utsman bin Affan 2,5 triliun ya, sampai hari ini juga masih ada ya. Zubair bin Awam 3,5 triliun, ini pada saat mereka meninggal ya, pada saat mereka meninggal dunia dihitung dari tanahnya, dirham, dinarnya ya, dan kekayaan-kekayaan yang lain dirupiahkan kira-kira seperti ini angkanya ya. Nah, artinya apa? Orang kaya meraih ladang pahala lebih banyak. Nah, di sini ada satu ketika para sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, enak banget ya kalau kita kayak orang kaya, punya kekayaan. Ya, kenapa kata Rasulullah? Ya enak, mereka sholat, kita sholat. Ya, kita baca Al-Quran, mereka baca Al-Quran. Ya, engkau ajarkan kami zikir, mereka juga berzikir, lebih banyak lagi zikirnya. Nah, mereka bisa melakukan jihad ya, mereka bisa berjuang dengan harta mereka ya, melakukan infak sedekah ya, mereka bisa berwakaf, mereka bisa haji dan umroh, kami nggak bisa. Maka kata Rasulullah SAW, ya itulah fadilah, keutamaan yang Allah kasih kepada orang kaya di antara kalian. Nah, artinya ya kita bisa meraih pahala lebih banyak kalau kita punya kekayaan yang lebih ya. Nah, maka seperti apa bisnis syariah yang malam hari ini ingin kita bahas, yaitu berkenaan dengan wakaf ini ya. Bisnis yang berkah, yang berlimpah, berdampak, dan sustainable.
Ya. Nah, seperti ini. Jadi ujrohnya bagaimana nih ujrohnya? Ya. Kalau tadi kita mengajak umat berwakaf, kemudian kita juga membantu lembaga-lembaga wakaf menghimpun dana wakaf miliaran, maka ujroh yang didapat oleh partner wakaf itu seperti apa? Ya. Nah, hak ujroh yang terima itu ya adalah sudah mendapat ya persetujuan ya dari OJK ya dan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ujroh dijamin halal dan legal ya, halal dan legal ya. Ujroh diberikan dan dibayarkan oleh industri keuangan syariah. Ini perlu dicatat juga bahwa ujroh yang akan diterima oleh partner wakaf itu diberikan oleh siapa? Ya, diberikan oleh industri keuangan syariah yang punya program wakafnya ya. Baik, ini ada levelnya, level karirnya, antara eksekutif wakaf, kemudian disebut dengan naik level menjadi partner wakafnya. Saya cepat aja ya. Ini ada hitungan komisinya, ada sistem of riding-nya, dan ada royalti yang akan diterima oleh partner wakaf ya. Sederhana seperti ini ya, simpelnya. Simple program tadi ya, program yang saya sampaikan tadi adalah yang 1 juta sebulan gitu ya. Bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, kemudian meninggal dunia ya, kemudian keluarlah wakafnya sebesar 450 juta diterima oleh lembaga, kemudian sisanya 550 juta diterima oleh ahli waris. Nah, berapa orang yang kita ajak untuk bisa berwakaf ya, untuk bisa punya program wakaf ini? Ya, di sini ya tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan syiar wakaf ini kepada 30 orang saja. Ya, 30 orang yang kita ajak punya program kuantum wakaf ya. Maka ujroh yang akan diterima per bulan ini sebesar 7 juta ya, 7 juta per bulan. Ini ujroh tahap pertama ya, karena sini ada 8 tahap ya dalam menjalankan profesi sebagai pensiar wakaf ini. Tahap pertamanya adalah memberikan edukasi ya, mengajak umat, mengajak masyarakat, mengajak keluarga, mengajak teman kita berwakaf ya, melalui program kuantum wakaf yang tadi saya jelaskan di awal ya. Berapa orang kita ajak? Yang kita ajak adalah 30 orang. Nah, kalau kita bisa mengajak mereka berwakaf, melakukan ikrar wakaf kepada lembaga wakaf yang kita tunjuk ya, maka setiap partner wakaf ini akan menerima ujroh sebesar 7 juta rupiah per bulan. Ya, itu tahap pertamanya ya. Nah, ada tahap kedua ya. Tahap kedua ini adalah melakukan pembinaan ya, melatih 5 partner wakaf. Artinya kita ya sebagai partner wakaf melakukan pembinaan, coaching ya, membantu partner wakaf kita yang kita ajak 5 orang. Untuk apa? Untuk juga mereka bisa membantu masing-masing 30 orang ya, yang bisa berwakaf. Ya, dengan program tadi, dengan iuran anggaplah 1 juta per bulan, gitu ya. Nah, bila mana kita bisa membantu 5 orang partner wakaf kita, ya, untuk membantu 30 orang berwakaf ke lembaga, ya, atau ke yayasan, atau melalui nazir wakaf dengan program kuantum wakaf ini, maka kita sebagai partner wakaf akan menerima ujroh sebesar 25 juta rupiah per bulan. Ini tahap keduanya. Nah, tahap ini apakah dibatasi oleh waktu? Tentu tidak, ya. Tergantung masing-masing berapa cepat dia melakukan aktivitas syiar wakafnya ya, berapa cepat dia bisa membantu nasabah atau para wakif atau masyarakat untuk berwakaf melalui dia ya. Ini tahap kedua. Nah, tahap ketiga ya, membina 30 partner wakaf. Maksudnya apa? Tentu tadi ada 5 orang ya. 5 orang ini juga pengen ya punya penghasilan 25 juta. Maka mereka masing-masing membina 5, melatih 5 partner wakaf yang diajak bergabung menjadi partnership kuantum wakaf ya. Artinya dalam grup tersebut sudah ada 30 orang. Ya, 30 orang tim yang dibina oleh seorang partner wakaf ini. Untuk apa? Untuk menjadi seorang partner wakaf yang profesional ya, sehingga bisa melakukan syiar wakaf lebih banyak lagi. Kalau sendirian tentu yang diajak hanya 30, tapi kalau ada 30 yang diajak adalah 90 orang, akan lebih banyak lagi yang berwakafnya. Ya, 90 kalau berwakafnya masing-masing adalah 500 juta, sudah berapa itu? Ya 4,5 triliun itu nilai wakafnya gitu ya. Nah, maka seorang partner wakaf ini akan menerima ujroh sebesar 50 juta rupiah per bulan. Ini di tahap ketiga, ya tahap ketiga. Artinya seorang partner wakaf bisa membina partner wakaf yang bergabung dalam grupnya sebanyak 30 orang yang bisa melakukan syiar wakaf masing-masing juga kepada 30 orang ya, dengan program wakaf kuantum tadi. Maka seorang partner wakaf bisa mendapatkan ujroh 50 juta per bulan. Tahap keempat ya, tahap keempat
Di sini melatih, ya, membina dan mensupport. Ada 155 orang partner wakaf. Dari mana angka tersebut? Ya, tadi adalah 25 ya, 25 dikali 5 kan 125, ditambah 30 orang yang sudah menjadi partner wakaf kita. Totalnya di grup kita sebagai grup partner wakaf ini ada 155 orang partner wakaf ya yang melakukan syiar wakaf. Lebih luas lagi. Ya, angkanya wakafnya berapa wakafnya? Ya tentu kalau satu orang 450 juta ya dikali 30 dikali 155 orang, itu angka wakafnya udah gede banget gitu ya. Nilai wakafnya udah triliunan. Kebayang kita kalau nilai wakaf ini ya diwasiatkan, ya diserahkan wakaf ini kepada satu lembaga, yayasan. Ya kebayang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, maka lembaga ini akan punya dana wakaf yang sangat besar sekali. Ya, akan sangat besar sekali dana wakaf yang bisa dihimpun oleh lembaga wakaf ini. Nah, maka sangat wajar kalau seorang partner wakaf ini akan menerima ujroh sebesar 200 juta rupiah per bulan, gitu ya. 200 juta rupiah per bulan. Tahap kelima, ya, sama kerjaannya, hanya membina partner wakaf saja, ya, melatih partner wakaf baru, membina mereka agar semangat melakukan syiar wakaf, ya, melakukan syiar wakaf lebih besar lagi. Maka ada ujrohnya, ya, ujroh yang diberikan sebesar 900 juta rupiah per bulan, ya. Tahap berikutnya, tahap ke-6, ya, ujrohnya sudah gede lagi ya, 4,5 miliar ya per bulan. Ya, sudah ada belum yang punya income segini? Ya, ada gitu ya. Ada. Ya, bahkan yang income-nya sudah 12 miliar per bulan juga sudah ada gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini saya masukkan poin ini ya untuk menjadi perhatian kita bahwa ya dengan income yang besar ya, halal ya, berkah, maka akan banyak partner wakaf yang mau bergabung dan terlibat secara serius. Untuk apa? Untuk membantu umat punya amal jariah wakaf dan membantu lembaga-lembaga wakaf, membantu pesantren, membantu yayasan punya dana wakaf. Ya, menghimpun dana wakaf yang ujung-ujungnya adalah berdampak untuk umat. Kembali lagi kepada umat. Ya, betapa banyak wakaf yang bisa dihimpun. Ya, betapa banyak masjid yang akan bisa dibangun, betapa banyak gedung-gedung sekolah, pesantren, asrama yang akan bisa dibangun. Ya, maka kalau yang bergerak di industri perwakafan ini banyak, ya, maka dana wakaf itu akan bisa kita himpun. Itu PR di awal tadi itu, ya, masih sangat minim sekali dana wakaf sehingga apa? Sehingga banyak sekali tanah wakaf ini yang nganggur, yang nggak bisa diapa-apain karena dananya nggak ada. Kenapa dananya nggak ada? Nggak ada yang bergerak memberikan edukasi, mengajak umat berwakaf. Kenapa nggak ada yang bergerak mengajak umat berwakaf? Nggak ada income-nya. Karena dianggap selama ini orang yang bergerak di industri ini adalah orang-orang yang sukarelawan, seperti itu ya. Jadi ya kerjaan sebagai pensiar wakaf nggak ada uangnya untuk apa gitu ya. Nah inilah menjadi PR kita. Maka ini menjadi solusi. Sehingga apa? Kalau punya income besar ratusan juta miliaran per bulan, maka pastinya ya akan banyak yang mau terlibat secara serius. Untuk apa? Untuk membantu umat punya wakaf. Ya, membantu lembaga pendidikan, yayasan, pesantren, lembaga wakaf, ya punya dana wakaf yang besar ke depannya. Ya, maka tentu ya sebagai pensiar wakaf ini mendapatkan ujroh yang besar ratusan juta bahkan miliaran pun satu hal yang sangat wajar sekali. Karena kenapa? Karena dana wakaf yang dihimpun adalah triliunan nilainya, ya besar sekali. Dan itu akan kembali lagi kepada umat. Ya, maka menjadi partner wakaf ini ada dua hal yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah income yang besar, ya, yang sustainable, yang berkelanjutan, ya, sebagai seorang wakif yang banyak melakukan kebaikan dan pahala yang terus mengalir, ya. Nah, ada 5 ya keuntungan. Kebaikan untuk keluarga, kebaikan dalam menyiapkan masa depan juga, ya. Yang kedua adalah kebaikan untuk sesama, ya dengan sistem tabaruk ta'awun yang kita himpun dari dana yang setiap bulan itu adalah bisa membantu sesama peserta, ya untuk tolong menolong di dalamnya. Yang ketiga adalah kebaikan bekal akhirat berupa amal jariah, ya. Yang keempat adalah percepatan income, ya, untuk meraih sustainable success financial yang halal berkah bersama komunitas yang positif. Yang kelima, insya Allah kita punya banyak waktu untuk beribadah dan berkontribusi untuk umat atau disebut dengan time freedom yang biasa pada umumnya ya. Maka menjadi partnership wakaf akan mendapatkan sustainable income sekaligus sustainable amal. Artinya apa? Ya, income-nya dapat, ya pahalanya juga dapat. Kenapa? Ya kita ngajak orang berwakaf. Kita sebab kebaikan. Ya, orang berwakaf karena kita dapat pahala. Ya, selain itu kita juga dapat income-nya. Ya, dengan mengajak orang berwakaf kita dapat pahalanya, jadi kita dapat juga income-nya. Nah, maka
kalau teman-teman sini, Bapak Ibu, sahabat semua yang hadir malam hari ini, insya Allah ya, ada 84 orang, ingin ya punya satu bisnis yang halal, ya, berkah dan syar'i, dan produknya yang bermanfaat untuk umat, produknya wakaf ya. Nama produknya Kuantum Wakaf ya, income-nya besar dan bisa diwariskan ya, karena ada ketentuan seperti itu, bisa diwariskan kepada ahli waris kita kalau kita meninggal dunia income-nya ya. Kemudian motivasinya adalah meraih pahala dan surga, maka solusinya adalah sebagai partner wakaf. Nah, insya Allah ya, kita akan menjadi pribadi yang kaya raya, sukses, ya bisa berwakaf miliaran. Ya, kenapa? Karena income kita miliaran. Kalau kita pertama berwakaf melalui program Kuantum Wakaf ini adalah wakafnya wasiat, maka dengan menjadi partner wakaf ke depan, kita bisa berwakaf tunai ya, dan nilainya juga adalah miliaran. Dan insya Allah ya berdampak untuk umat. Nah, pertanyaannya ya, mungkin pada bertanya-tanya kok bisa wakaf 450 juta, bisa berwakaf 1 miliar ya. Emang bisa orang berwakaf 1 miliar? Bisa ya, dengan program namanya program Wakaf Alisya. Nah, program apa yang bisa menciptakan dana wakaf sebesar itu? Itu pertanyaan yang mungkin berada dalam pikiran kita saat ini gitu ya. Nah, ini program wakafnya ya. Program wakaf Alisya, program wakaf Alian Syariah ya. Banyak cara untuk berwakaf ya. Ini ada beberapa player ya yang menjelaskan tentang program wakaf ini. Nah, program wakaf ini gimana secara hukumnya? Ini juga perlu saya jelaskan. Fatwa MUI-nya bagaimana ya? Bagaimana bunyi fatwanya? Ya, ini fatwanya ya, bahwa bisa berwakaf melalui program wakaf Alisya ini ya. Karena di Alian Syariah itu punya program wakaf ya. Ini ada fatwa nomor 6 tahun 2016. Nanti boleh dibaca ya. Dan juga ada Dewan Pengawas Syariahnya. Tentunya tadi sudah sampaikan di awal bahwa namanya BI Syariah itu harus punya Dewan Pengawas Syariah, harus sudah ada fatwanya yang menyatakan bahwa program ini sudah halal dan sudah sesuai dengan syariah. Ya. Nah, dapatkah dipastikan bahwa lembaga keuangan ini sehat, kuat, ya, sehingga dana tersebut aman? Ini banyak pertanyaan juga, ya. Ini gimana nih ke depannya, dananya aman nggak, profesional nggak? Ya tentu ya. Ini ada partnernya, ya, yaitu adalah Aliansi Syariah. Dan ini adalah lembaga keuangan syariah yang sampai hari ini ya, boleh nanti kita lihat beberapa informasinya. Kemarin juga Republika juga memberikan award penghargaan kepada Aliansi Syariah sebagai perusahaan keuangan syariah, asuransi syariah yang terbaik ya. Dan bukan cuma Republika ya, banyak ya kayak di sini ada Infobank ya, kemudian juga ada investor dan sebagainya gitu ya. Nah, siapa yang bawa ke Indonesia? Ya, yang bawa ke Indonesia Pak Habibie. Ya, pada waktu Pak Habibie mau bikin pesawat terbang pada waktu itu, ya. Ini kakak kelasnya di Jerman, ya datang ke Indonesia membuat cabang, yaitu perwakilan Allian di Indonesia. Ya, ini ada videonya juga, silakan nanti buka di YouTube ada videonya. Nah, ini kekuatan perusahaan ya. Saat ini asetnya ada 42 triliun yang ada di Indonesia tentunya, bukan di luar negeri ya, khusus di Indonesia. Ya. Nah, ini nazirnya, mitra nazir yang kerjasama sama Allianz Syariah. Ya, jadi wakaf dari Allianz Syariah ini nanti kemana? Ke Dompet Duafa, ya, ke Al-Azhar, ya, ke inisiatif wakaf, ke rumah wakaf, ke IKADI ataupun ke Yakesma. Atau kalau kita mau lakukan ke pesantren kita bisa melalui wakaf wasiat kepada ahli waris, ya, kepada ahli waris. Oke, ini tahap pengembangan bisnisnya. Ya, kalau ini pengembangan bisnis dengan model 3, ya, artinya setiap tahun kita membina 3 saja. Kalau tadi di awal membina 5 ya. Membina 5 partner wakaf, ini adalah membina 3 partner wakaf. Ini gambaran income-nya. 7 juta, 17 juta, 33 juta per bulan, ya, 90 juta per bulan, 300 juta per bulan, 1,3 miliar per bulan dalam waktu 6 tahun. Ya. Ini tahap pengembangan bisnisnya. Ada pendampingan ya untuk menjelaskan wakaf, tentu bagi yang baru join masih bingung mungkin seperti apa, maka ada pendampingan yang akan didamping oleh coach-nya atau oleh leadernya yang sudah bergabung lebih awal ya, untuk bagaimana membina orang-orang partner wakaf yang baru bergabung. Ya, menggunakan iPad ya. Ini alat tools-nya untuk kita mendaftarkan program wakafnya melalui iPad ya. Kemudian ada jalan-jalannya juga. Ya, ada jalan-jalannya juga, bisa umroh ya, ini di antara yang sudah saya raih ya, beberapa pencapaian di Aliansi Syariah juga alhamdulillah ya. Ini income-nya ya, ini income per bulannya. Ini Pak Randy ya, leader saya, income per bulannya ini April kemarin ya, sekarang udah bertambah lagi. Dan ini ada Pak Adi juga ya, di atasnya lagi ini 600 juta ya. Sekarang hampir 1 miliar per bulan ya. Sudah hampir 1 miliar per bulan income-nya ya. Dan banyak ya, bukan hanya beberapa orang, tapi ada ratusan ya di
tempat kita yang sudah punya income ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Ada trip jalan-jalan juga bisa kita ke Aqsa, ke apa namanya, ke umroh ya. Tahun ini kalau mungkin bisa dicapai atau tahun depan juga bisa gitu ya. Bagaimana trip di tahun depan kita belum tahu seperti apa ya. Nah, ini persyaratan join menjadi partner wakaf, silakan ya. Ini ada ini boleh dipoto nih ya, ada KTP, NPWP, ya rekening untuk ditransfer komisinya, ada foto bersama KTP, mengisi aplikasi di smartphone, ada biaya lisensi ya sebesar 128.000 ya, dan ada training dan ujian sertifikasi online ya. Nah, ini persyaratannya menjadi partner wakaf ya. Silakan mungkin yang tertarik bergabung menjadi partner wakaf, pengen menghimpun dana wakaf untuk pesantren, silakan bisa menjadi partner wakaf, dapat 2 ya. Dapat income per bulannya, ya dana wakafnya bisa juga dialokasikan ke yayasan pesantren tersebut atau yayasan tersebut. Kalau belum punya, bisa kita mewasiatkan wakafnya, menyerahkan wakafnya ke lembaga yang sudah ada ya, seperti IKADI atau ke rumah zakat atau rumah wakaf atau ke Baitul Wafa boleh ya, kalau memang kita sendiri belum punya rencana mewakafkan dana tersebut nanti kemana ya. Jadi kita bisa berwakaf dengan mudah, ringan, membantu umat berwakaf dan menghimpun dana wakaf untuk lembaga serta mendapatkan income yang besar ya, yang fantastis tentunya, dan ini merupakan satu kesempatan bagi kita bagaimana kita bisa berwakaf dengan mudah, ringan dan optimal dan membantu lembaga-lembaga wakaf, yayasan pendidikan punya dana wakaf. Itu saja ya informasi dari kami ya. Silakan yang mungkin punya pertanyaan silakan ya langsung ke saya atau ke yang mengundang ya. Nomor telepon ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nomor teleponnya tadi di awal ya, silakan nanti yang ingin bertanya panjang lebar ya. Ini nomor teleponnya 0857 9996 7776 atau langsung bisa menghubungi yang mengundang ya. Tentu Bapak Ibu yang hadir hari ini tidak hadir dengan sendirinya, pasti ada yang memberikan informasi mengundang ya. Itu saja ya buat teman-teman semua yang hadir. Terima kasih atas waktu kesempatannya, dan silakan setelah ini kita bisa diskusi lebih lanjut tentang program wakaf ini dan bagaimana cara menghimpun dana wakafnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.